warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agustina. Saya berasal dari kelas F, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu embriologi. Kira-kira ada yang udah tahu belum sih embriologi itu apa? Atau ada teman-teman yang nanya, nih, kita nih gimana sih awal muasal terciptanya kita tuh kayak mana gitu kan? Asal usul kita tuh dari mana gitu ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang embriologi. Nah, awal-awal apa itu embriologi? Nah, di sini apa itu embriologi? Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari proses perkembangan embrio, calon janin, sejak pembuahan sampai menjadi janin yang siap lahir. Dalam sains modern, embriologi menjelaskan bagaimana sel sperma dan sel telur bertemu lalu berkembang menjadi embrio. Kemudian terbitlah janin. Dalam Islam, proses perkembangan manusia juga dijelaskan loh dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan beberapa tahapan penciptaan manusia di dalam rahim. Yang kedua ada tahapan janin dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada nutfah, air mani. Nutfah berarti setetes cairan. Tahap ini merupakan tahap awal penciptaan manusia yang berasal dari cairan mani, hasil pertemuan antara sperma laki-laki dan sel telur ovum perempuan. Dalam ilmu embriologi modern, tahap ini dikenal sebagai proses fertilisasi, yaitu proses pembuahan ketika sperma bertemu dengan ovum sehingga membentuk zigot, yaitu sel pertama dari manusia baru. Yang kedua ada alaqah. Alaqah berarti sesuatu yang melekat. Pada tahap ini, embrio menempel pada dinding rahim untuk mendapatkan nutrisi dari tubuh ibu. Dalam embriologi modern, tahap ini mirip dengan proses implementasi. Implementasi yaitu proses ketika embrio menempel pada lapisan rahim. Yang ketiga ada mudghah. Mudghah berarti segumpal daging kecil. Pada tahap ini, embrio mulai berkembang dan bagian-bagian tubuh seperti tulang, otot, dan organ dasar mulai terbentuk. Dalam embriologi modern, tahap ini berkaitan dengan proses pembentukan organ. Yang ketiga ada perbandingan dengan embriologi modern. Nah, dalam perkembangan embrio yang dijelaskan dalam Al-Quran sering dibandingkan dengan penjelasan dalam ilmu embriologi modern. Salah satu ilmuwan yang membahas hal ini adalah Keith L. Moore, seorang ahli embriologi terkenal. Ia menjelaskan bahwa tahapan perkembangan embrio yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki kemiripan dengan tahapan yang ditemukan dalam ilmu kedokteran modern, seperti pertama ada fertilisasi yaitu proses pembuahan, kedua implantasi yaitu menempelnya embrio pada rahim, yang ketiga ada organogenesis, pembentukan organ dalam tubuh. Nah, di sini aku bakal kasih tempelin salah satu video yang mungkin agar kita lebih mudah dalam memahami, teman-teman jadi lebih paham atas penjelasan yang tadi. Jadi simak aja guys. Wow, Masya Allah, ternyata kita diciptakan Allah sedetail itu ya guys ya. Mulai dari pembentukan tulang, darah, sel, pokoknya wah banget sih. Nah, jadi untuk penutup video ini, sebelum itu saya ucapkan kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk penjelasannya semoga mudah dipahami. Jika tidak dipahami, saya minta maaf kembali. Jadi
Untuk akhir video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.